Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara instalasi Windows 7 menggunakan VirtualBox. Yang pertama-tama, tentunya di sini kita harus mempunyai aplikasi VirtualBox dan kita harus mempunyai di sini Windows 7 atau file ISO kita. Sebelum kita melakukan proses instalasi, ada baiknya kita mengenal apa itu instalasi. Dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan proses instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan. Instalasi, penginstalan atau pemasangan program komputer adalah tindakan menyiapkan program untuk dieksekusi. Pemasangan mengacu pada penyetelan peranti lunak atau peranti keras dengan tujuan agar dapat digunakan pada komputer. Salinan digital dari peranti lunak diperlukan untuk memasangnya. Instalasi terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan virtual. Instalasi langsung adalah proses di mana perangkat lunak atau perangkat keras diinstal secara fisik pada sistem komputer atau perangkat. Ini melibatkan penggunaan media fisik seperti CD, DVD, atau USB, atau pengunduhan langsung dari internet, dan langkah-langkah aktif untuk mengikuti proses instalasi. Yang kedua, instalasi virtual adalah proses di mana perangkat lunak atau sistem operasi dijalankan di atas lingkungan virtual yang terisolasi dari sistem fisik. Ini memungkinkan penggunaan untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan pada satu perangkat keras yang sama. Beberapa kelebihan dari instalasi virtual. 1. Isolasi lingkungan. Instalasi virtual memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi dalam lingkungan terisolasi. Yang kedua, penghematan resource. Dengan menggunakan virtualisasi, pengguna dapat membagi sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan secara efisien antara berbagai lingkungan virtual. Yang ketiga, fleksibilitas. Instalasi virtual memberikan fleksibilitas untuk dengan mudah menciptakan, menghapus, atau mengubah lingkungan virtual sesuai kebutuhan. Keempat, pengujian aplikasi. Virtualisasi memungkinkan pengguna untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi dan konfigurasi lingkungan tanpa perlu menginstal secara fisik. 5. Efisiensi dan konsolidasi dengan menggunakan virtualisasi. Organisasi dapat mengonsolidasikan banyak server fisik ke dalam beberapa server fisik yang menjalankan banyak mesin virtual. Langkah pertama dalam melakukan instalasi yaitu double klik pada VirtualBox, lalu klik baru. Di bagian nama kita klik di sini Unita. Kita klik lanjut. Kemudian di sini kita geserkan ke warna hijau, klik lanjut. Lalu di sini buat hard disk virtual, sekarang klik buat. Di sini saya ganti menjadi VHD. Kemudian kita klik lanjut. Di sini dialokasikan secara dinamik, klik lanjut. Lalu di sini 32 GB kita klik buat. Setelah tampak tampilan seperti ini, di sini ada SATA port 1, drive optiknya kan kosong. Lalu kita klik, kita pilih sebuah berkas disk. Nah, disinilah kita mengisi file ISO Windows 7. Kita klik, lalu kita buka. Nah, di sini drive optiknya sudah terisi dengan Windows 7. Kemudian kita klik mulai. Setelah tampak tampilan seperti ini, kita tunggu. Oh ya teman-teman, aku akan berbagi tips agar proses instalasi Windows pada VirtualBox berjalan secara nyaman dan lancar. Yang pertama, pastikan komputer fisik kita itu memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan VirtualBox dan Windows 7 secara bersamaan. Yang kedua,
Pastikan kita itu memiliki file ISO Windows 7 yang sah dan tidak rusak. Hindari menggunakan versi bajakan atau tidak resmi yang dapat menyebabkan masalah selama instalasi. Yang ketiga, kita itu harus memastikan baterai kita memadai atau penuh pada saat melakukan instalasi agar lancar dan tidak terhambat. Di sini language to installnya English, time and currency-nya kita ubah. Di sini kita klik I, lalu kita klik ke bawah sampai mendapat tulisan Indonesia. Lalu kita klik next. Di sini ada tulisan install now, kita klik. Di sini ada meminta persetujuan. Di sini kita klik checklist, I accept, klik next. Lalu karena kita tidak melakukan upgrade, kita klik custom. Di sini kita klik drive option, lalu kita klik di sini new. Di sini size-nya kita ganti menjadi 30.000 MB. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Jadi tampilannya seperti ini. Partisinya kita bagi menjadi 2. Tapi ini untuk partisi yang C. Untuk partisi yang keduanya nanti kita bagi di akhir. Lalu kemudian kita klik next. Kita tunggu sampai 100%. Di sini saya percepat sampai seluruhnya terchecklist. Pembagian partisi biasanya dibagi menjadi 2, yaitu C dan D. Memiliki tujuan yang berbeda. Partisi C biasanya digunakan untuk menginstal sistem operasi dan program aplikasi, sedangkan partisi D umumnya digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lain. Pastinya kita sering bertanya-tanya, kenapa partisi dimulai dari C? Partisi pada komputer dimulai dari huruf C karena pada awalnya ketika sistem operasi DOS dikembangkan oleh Microsoft, drive disk yang terhubung pertama kali dengan komputer secara default diberi label C. Hal ini menjadi standar dan terus dipertahankan bahkan setelah pengembangan sistem operasi Windows. Sejak itu, tradisi tersebut berlanjut dan huruf C menjadi huruf yang paling umum digunakan untuk drive sistem pada komputer. Kenapa sih partisi dibagi menjadi C dan D? Pembagian partisi menjadi C dan D memungkinkan pengguna untuk memisahkan sistem operasi dan program dari data pengguna, yang membuat manajemen file menjadi lebih terorganisir dan dapat meminimalkan risiko kehilangan data dalam situasi yang tidak terduga. Di sini username-nya saya tulis Yuyun. Kemudian kita klik next. Di sini kita klik next. Lalu kalau memang ada produk key kita isi, kalau nggak ada kita klik, kita hilangkan automaticalnya. Kita klik next. Lalu di sini kita klik ask me later. Di sini udah pas ya teman-teman, yaitu Bangkok, yaitu Jakarta di sini. Klik next. Di sini kita klik public network, kita tunggu. Seperti inilah tampilan Windows 7. Di sini kita bisa memperbesar layar, yaitu dengan klik di titik ini. Lalu ada layar virtual 1, kita bisa mengubah skalanya jadi sebesar ini, ataupun bisa kita mode layar penuh, mode skala. Di sini saya pakai ubah skalanya menjadi 100%. Kemudian kita kan tadi ingin membagikan partisi yang D. Di sini kita klik kanan komputer, lalu klik manage. Di sini ada klik disk manage. Ini yang biru ini tandanya sudah diisi. Ini partisi C.
Nah, sedangkan ini belum terisi yang warna hitam, artinya dia belum kita bagikan partisinya. Lalu klik kanan pada partisi yang belum terisi, kita klik new simple, kita klik next. Di simple volume ini itulah sisa dari partisi C tadi. Di sini karena nggak ada D, jadi kita pakai partisi tulisan sini E. Lalu kita klik next. Kemudian volume label, di sini saya hapus saja. Kemudian kita klik next. Lalu kita klik finish. Oke, jadi deh di sini ada partisi C dan di sini ada partisi E. Kemudian kita close. Kita close seperti biasa. Inilah dia tampilan Windows 7 kita menggunakan VirtualBox. Kalau ingin mematikan seperti biasa, kita klik shutdown. Selesai.